Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu, hari yang dimuliakan oleh Tuhan, kita akan beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan, mensyukuri akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik yang di rumah, persiapkanlah hati, pikiran adik-adik untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu, memulai ibadah, kita bangkit berdiri, kita melakukan pujian, Bapa, ku datang padamu. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Naikkan
kembali dan kita akan masuk dalam doa pembukaan ibadat yang dipimpin oleh Kakak Debbie. Untuk itu dipersilakan. Ya adik-adik, jika berdoa, duduk yang manis, karena kita akan berdoa kepada Tuhan untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, supaya Roh Kudus memimpin dan menuntun kita dalam ibadah saat ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, bersyukur kami dan berterima kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga, memimpin kami ketika kami pada malam hari boleh beristirahat dengan baik. Atas kasih dan pertolongan Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa di surga. Kasih Tuhan sangat sempurna dan sangat luar biasa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, ibadah sekolah minggu Kalvari Ampana. Biarlah Tuhan memimpin menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, memberkati kami semua, kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan melayani pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan mengaruniakan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita melakukan Mars Persekutuan Anak. Semua berdiri ya, jangan ada yang duduk. Setia selalu
akan terus memuji Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau diketuk hatinya sama Tuhan Yesus? Mau? Aku dong, aku mau pintu Ya. hatiku diketuk oleh Pasti Tuhan mau Yesus. dong adik-adik. Makanya sekarang siap, kita akan bernyanyi bersama-sama. Tok tok tok. Tok 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 tok, Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus mau masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok 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 tok, Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus mau masuk dalamnya, sukacita selalu. Hai adik-adik, masih tetap ceria, masih tetap semangat, atau sudah ada yang loyo-loyo mukanya, sudah cemberut karena sudah terlalu bosan menyanyi? Semangat. Itu tidak toh, harus semangat terus, karena kita akan terus memuji memuliakan akan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus terus dan selalu menyertai kita. Apalagi kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita, pastilah kita tentu senang kan? Mari kita memuji Tuhan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ya, adik-adik sekalian, sekarang kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, membaca Alkitab, kita menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Semuanya menyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau
kita akan masuk dalam doa pembacaan firman Tuhan. Duduk yang manis, jangan lihat kiri dan kanan, siapkan hati kita untuk berdoa. Doa ini dipimpin oleh Kakak Ola. Ya, adik-adik sekalian, sekarang kita akan masuk dalam doa. Semuanya kunci tangannya, tutup matanya, karena kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kami anak-anak sekolah minggumu kesempatan untuk datang di hadapan-Mu yang kudus, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam baik dalam hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Salam. Kita bertemu kembali di pagi minggu ini yang indah. Nah, coba sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita coba sekarang ambil napas melalui hidung kita dalam-dalam. Kita tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Ayo kita ulangi lagi. Kita ambil napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Berarti kita semua masih bisa bernafas kan? Itulah kasih sayang Tuhan kepada kita. Ayo kita acungkan jempol ke atas dan katakan, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita acungkan jempol ke atas dan katakan, Tuhan Yesus baik. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini ya Bapa di sorga, kami akan melakukan ibadah. Engkau tuntun kami, Engkau berkati kami, agar apa yang kami dengarkan boleh berguna bagi masa depan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Namun sebelumnya itu kita persiapkan dulu, ambil Alkitabnya. Yang belum bisa membaca, tolong minta bantuan kepada mama atau papa di rumah agar bisa membaca Alkitab kita. Baik, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 dan ayatnya yang ke-8. Mohon adik-adik di rumah untuk melihat. Yang sudah tahu membaca, tolong kita baca secara bersama-sama. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan,
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itulah pembacaan Alkitab kita pada hari ini di dalam Injil Markus pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Halo anak-anak. Siapa yang tahu gambar ini? Ini adalah sosok seorang Yohanes Pembaptis. Inilah seorang sosok dari Bapak, yaitu Yohanes Pembaptis. Baiklah, siapa yang mau mendengar cerita tentang Yohanes Pembaptis? Pasti adik-adik di rumah mau mendengarkan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Marilah kita dengarkan secara bersama-sama tentang seorang Bapak Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang suka tinggal di berbagai tempat. Dia tidak menetap di berbagai tempat. Dia pasti berpindah-pindah tempat. Itulah hidup dari Bapak seorang Yohanes Pembaptis. Kadang ia tinggal di hutan, kadang ia tinggal di padang gurun yang begitu luas, dan dia suka memakai jubah dari kulit unta dan ikat pinggang dari kulit unta juga. Makanannya juga adalah belalang dan madu hutan. Beda dengan kita sekarang, ya. Pasti adik-adik di rumah pasti makanannya enak, ya. Pasti biasa makan coklat, ya, minum susu. Tapi Yohanes Pembaptis makanannya adalah belalang dan madu hutan. Siapakah dia sebenarnya dari sosok seorang Yohanes Pembaptis? Dia adalah orang yang diutus Tuhan untuk mengajak orang-orang di negara Israel supaya mereka mau bertobat, supaya mereka mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia selalu mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Tuhan, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Tuhan. Sebagai tanda bahwa seseorang itu mau bertobat, yaitu mereka harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan cara diselamkan di dalam air sungai Yordan. Ini gambarnya.
Setelah mereka bangsa Israel mau bertobat, ya, mereka harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Air yang membasahi orang tersebut adalah sebagai tanda bahwa dosanya sudah dibersihkan oleh Tuhan. Ketika dia mau dibaptis, berarti bahwa air itu tanda bahwa dosanya telah dibersihkan oleh Tuhan. Cara pembaptisan tersebut adalah tradisi penyucian di kalangan bangsa Yahudi. Apakah orang-orang itu mau mengikuti Yohanes Pembaptis? Ya, banyak orang yang kemudian mau mengakui kesalahan mereka kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan melalui pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa orang-orang tersebut akan bergembira karena mereka diampuni kesalahannya. Inilah kebaikan Tuhan yang mau mengampuni segala kesalahan orang-orang tersebut. Apabila kita mengakui kesalahan, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Sama dengan adik-adik kalau di rumah berbuat kesalahan kepada mama dan papa dan mengakui kesalahannya, pasti mama dan papa di rumah senang karena adik-adik mau mengakui kesalahan yang dilakukannya. Kalau misalnya adik-adik di rumah berbohong dan mengakui kesalahannya, minta maaf kepada mama dan papa, pasti mama dan papa senang hatinya ketika melihat anaknya mengakui kesalahannya. Seperti itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila kita mengakui kesalahan dan bertobat, pasti Tuhan Yesus mengampuni kita, asalkan kita mau bertobat. Nah, anak-anak, Pak mau bertanya, siapa yang sudah dibaptis pada waktu masih bayi? Pasti adik-adik di rumah lupa, ya. Apakah saya ini sudah dibaptis atau belum? Pasti adik-adik di rumah sudah dibaptis, ya. Pasti adik-adik di rumah sudah dibaptis. Nanti adik-adik bertanya sama mama dengan papa, apakah saya sudah dibaptis atau tidak? Dan jelas yang pasti adik-adik di rumah sudah dibaptis. Nah, kalau cara sekarang tidak perlu diselamkan. Ya, dulu diselamkan, ya, ditenggelamkan. Lihat, Yohanes Pembaptis pada saat itu, ya, diselamkan ke dalam air. Dia membaptis orang-orang itu diselamkan ke dalam air. Tetapi sekarang tidak, ya. Sekarang tidak seperti itu. Cukup diperciki dengan air di dalam gereja, ya. Baptisan tersebut adalah tanda bahwa anak-anak telah menerima anugerah Tuhan, yakni pengampunan dosa. Ketika kita dibaptis dan ketika kita sudah dibaptis, bahwa kita sudah mempunyai pengampunan dosa, yakni pengampunan dosa. Itulah sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa kita dan memelihara hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus baik. Anak-anak semua melalui baptisan kita semua
beroleh pengampunan dosa. Kita berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ayo kita jaga ucapan dan perilaku kita agar jangan berbuat dosa lagi. Ya, di rumah harus jaga tingkah laku kita. Jangan berbohong, jangan membantah orang tua, jangan menyakiti hati orang tua. Yang jelas itu adalah perbuatan dosa. Ya, kita harus jaga ucapan kita. Kita harus jaga perilaku kita agar jangan berbuat dosa lagi, ya. Supaya hati Tuhan itu senang, bukan hanya hati Tuhan, hati mama dengan papa di rumah. Ya. Kita juga harus terus meminta ampun kepada Tuhan. Seandainya kita sudah melakukan suatu kesalahan. Ya. Aduh. Tuhan ampuni saya sudah melakukan kesalahan. Yaitu berbohong kepada mama dengan papa, sudah menyakiti hati mama dengan papa di rumah. Jadi kita harus mengakui kesalahan kita, minta pengampunan kesalahan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus segera mengakui kesalahan dan mohon ampun kepada Tuhan, supaya kita tetap bisa merasa gembira dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan apa yang kita punya sekarang ini, yaitu nafas hidup. Allah memberikan secara gratis, tidak ada dipakai dibayar. Ya, nafas kita yang setiap hari kita hirup, udara kita yang kita hirup itu, yang setiap hari itu gratis, tidak ada imbalan. Misalnya, ya, kalau kita masuk di rumah sakit, kita dimasukkan selang hidung kita itu oksigen, pasti kita akan dibayar, ya. Tapi kalau kita sehat, kita hirup udara setiap hari, kita bangun pagi setiap hari, kita hirup udara pagi, itu secara gratis. Nah, jadi bagaimana berkat Tuhan itu kita rasakan setiap hari, yaitu kita harus berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena sudah memberikan apa yang kita punya saat ini, ya. Supaya kita tetap bisa merasa gembira dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa, ya, dan jangan lupa, kita berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan kita tersebut, melainkan berusaha melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sekali lagi, kita tidak boleh lupa dan jangan lupa bahwa kita harus berjanji, ya, untuk tidak mengulangi kesalahan kita, melainkan berusaha untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan, supaya Tuhan merasa senang, semua merasa senang. Sekali lagi, supaya berusaha untuk melakukan apa yang baik, ya, supaya Tuhan Yesus merasa senang. Sekali lagi kita katakan, kita angkat jempol ke atas, mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan tertanam di pikiran adik-adik dan dapat dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Persiapkan semuanya untuk Tuhan yang baik, ya. Kita menyanyikan pujian Bawa Persembahan. Janganlah
Nomi. Untuk itu kepada Kakak Nomi disilakan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, lipat tangannya, duduk yang manis, kita akan berdoa sama Tuhan. Jangan mau bisik kiri kanan atau mau ambil minum lagi. Duduk dengan tenang, kita akan berdoa. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga ibadah kami ini kami melaksanakannya dengan baik, dengan penuh sukacita atas segala penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami dan kami menjadikan pedoman dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka dan tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, hingga mereka tetap sehat, tetap kuat dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Berkati dalam tumbuh kembang mereka, berkati dalam proses belajar mereka Tuhan, hingga apa yang mereka pelajari benar-benar bisa mengerti semua yang mereka pelajari Tuhan. Bapak yang baik, berkati juga kedua orang tua mereka yang sudah mendampingi mereka, yang mengasuh mereka, hingga mereka diberi kekuatan, kesehatan, hingga mereka menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab kepada anak-anak mereka. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, terima kasih atas segala cinta dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami semua guru-guru sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, hingga sampai pada saat ini kami semuanya hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus saja yang selalu menyertai dan melindungi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai bagi pelayanan-Mu di gereja. Bapak yang baik, berkati juga yang telah membantu kami, yang merekam atau yang mengedit Tuhan. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan berkat buat mereka, hingga mereka juga diberi kekuatan dan semangat baru yang berasal dari Tuhan. Bapak yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, Kamu serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami pulang akan membawa berkat di setiap kami Tuhan. Bapa yang baik, ini doa kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik sekalian, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Semuanya ayo berdiri, karena kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sekalian mari kita terima berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kita terima berkat Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera di dalam anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di minggu depan.